Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digari Agus, NIM 19022009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis rancangan bisnis Canvas. Di sini yaitu rancangan model bisnis Canvas yaitu terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama Customer Segmentation. Customer Segmentation merupakan penggolongan kelompok yang terdiri dari orang-orang maupun organisasi yang menjadi tujuan pasar perusahaan. Target pasar dari produk tas yang terbuat dari bahan bekas, yakni yaitu market atau pasar, karena tas ini dapat digunakan oleh seluruh para wanita. Yang kedua yaitu value proposition. Value proposition merupakan suatu alasan yang dapat meyakini target konsumen mengapa harus membeli produk tersebut. Menurut Kotzer and Esmetron 2007, sebuah value proposition berguna untuk menciptakan nilai dan menyampaikannya kepada setiap konsumen melalui kombinasi yang berada dari unsur-unsur yang dapat memenuhi kebutuhan untuk setiap segmen. Nilai yang diberikan dalam berupa kuantitatif maupun kualitatif. Berikut merupakan value proposition tas bahan bekas. Yang pertama yaitu bahan yang murah didapatkan. Bahan di sini yaitu bahan yang terbuat dari tas bekas. Tas ini bahannya sangat murah, yaitu terdapat di sekitar lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu seperti gelas bekas, seperti kotak ale-ale, kotak teh gelas, dan kotak lain-lainnya. Yang kedua yaitu bahan dasar yang tahan lama. Bahan ini bisa anti air, anti hujan, anti badai, anti sakit hati pun juga. Yang kedua yaitu channel sebagai cara perusahaan untuk menjalin komunikasi dengan pelangganannya dalam menyampaikan value proposition. Yang keempat yaitu consumer relationship adalah jenis hubungan yang ingin dibangun perusahaan dan konsumen, serta bagaimana perusahaan menjaga hubungan yang baik sehingga mampu menciptakan hubungan baik. Masuk di sini yaitu konsumen dengan penjual harus berhubungan baik. Apabila tidak berhubungan baik, maka tidak akan terjadinya transaksi jual beli. Yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream adalah menampilkan keadaan keuangan perusahaan yang diperoleh dari setiap segmen konsumen. Biaya harus dijelaskan dalam pendapat tersebut. Keuntungan. Di dalam kita berbisnis, kita tidak hanya untuk mengalami kerugian, yaitu pasti mengejar target, yaitu keuntungan. Keuntungan adalah suatu target seseorang menuju kesuksesan. Yang keenam yaitu key resources, yaitu sebagai aset yang sangat penting dalam membangun suatu bisnis. Dalam membangun suatu bisnis pasti akan membutuhkan sumber daya. Sumber daya itu sendiri dikategorikan pertama fisik, yang kedua intelektual, yang ketiga human, yang keempat finansial. Yang ketujuh yaitu key activities. Itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan, menyampaikannya kepada pelanggan, membina hubungan dengan pelanggan, serta mengolah pendapat sebagai hasil penjualan produk atau jasa pelanggan. Yang kedelapan itu key participant. Di sini yaitu adalah menggambarkan jaringan sponsor dan mitra utama agar
agar model bisnis yang telah dirancang dan dapat berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu konstruktur. Konstruktur adalah merupakan komponen-komponen biaya yang digunakan agar suatu usaha bisa berjalan dengan lancar. Biaya-biaya di sini yaitu adalah membutuhkan modal. Dalam merancang bisnis plan yaitu membuat tas seperti ini, tas yang terbuat dari bahan bekas, talinya dari tali kur, sedangkan ininya terbuat dari mulut teh gelas atau teh ale-ale. Di sini cara pemasarannya yaitu bisa lewat medsos seperti Facebook, WA, dan Instagram dan lain-lainnya. Di sini itulah 9 dari aspek untuk membuat bisnis kanvas. Dan ini hasil, alhamdulillah saya sudah membuat beberapa karya, yaitu karya tas seperti gambaran satu ini, yaitu tas kecil, tas mini. Tas besarnya ada tapi yang itulah. Demikian presentasi bisnis kanvas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.